Oke, pada pertemuan kali ini saya ingin menjelaskan tentang prosedur pembongkaran, perakitan, dan pemeriksaan komponen-komponen motor starter. Sebelum Anda membongkar motor starter, perlu Anda persiapkan peralatan yang akan digunakan untuk proses pembongkaran, perakitan, dan pemeriksaan komponen-komponen motor starter. Peralatan yang dibutuhkan diantaranya adalah peralatan tangan, ya, multitester, skid mat atau jangka sorong, DTI atau dial indikator. Oke, pada tahap pertama saya ingin menjelaskan tentang bagaimana cara atau prosedur membongkar motor starter. Ya. Sebelum motor starter Anda bongkar, Anda perhatikan ada identifikasi dulu dan Anda perlu ketahui terminal-terminal dari motor starter. Ya. Nanti ada terminal B, terminal ST, dan terminal C. Untuk prosedur pembongkaran, ya, yang pertama Anda lepas yaitu terminal C. Ya, ini Anda lepas dulu terminal C-nya. Baut Anda tempatkan di nampan. Ya. Kita lepas terminal C. Nah, ini terminal C sudah terlepas. Setelah terminal C terlepas, prosedur yang kita lakukan adalah melepas baut solenoid. Ya, baut solenoidnya kita lepas dengan menggunakan ya kunci ya 10. Ya, kita lepas. Kita lepas. Oke. Sekarang kita lepas solenoid. Ya. Oke. Sekarang solenoid sudah terlepas. Ya. Kita taruh di nampan. Prosedur selanjutnya apa? Ya, prosedurnya kita akan membongkar motor starter. Ya. Oke, kita lepas dengan menggunakan kunci T8. Oke, sudah terlepas. Ya. Nah, ini. Kita lepas baut panjangnya. Kita taruh di nampan. Oke. Sekarang kita lepas. Ya, ini dengan bantuan tekanan dikit. Sekarang sudah terlepas. Oke. Perhatikan pada waktu Anda melepas brush holder, hati-hati. Ya, ini ada penutupnya kita lepas dulu. Jangan langsung dicabut karena apabila dicabut, nah ini sudah ada pegas. Ya, nanti pegasnya bisa tercecer. Ya, ini. Sekarang kita lepas. Kita tahan, ya. Jangan sampai terlepas semuanya. Ya. Lepas, oke. Oke. Nah, setelah itu Anda tarik yoke bersama brush holder. Anda taruh. Oke. Setelah itu Anda tarik armatur bersama drip lever.
Oke. Proses pembongkaran motor starter selesai. Komponen motor starter ya. Ini nama komponennya adalah selenoid ya, selenoid. Di mana selenoid ini berfungsi untuk menarik drive lever. Nah, ini. Jadi nanti fungsinya adalah untuk menarik drive lever. Ya, drive lever nanti di mana drive lever itu nanti akan menggerakkan roda gigi pinion. Nah, jadi akan menggerakkan ke sana. Nah, ini. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua adalah untuk mengalirkan arus listrik yang cukup besar melalui plat kontak. Nah, ini fungsi daripada selenoid. Nah, di dalam selenoid ini ada dua buah kumparan, yaitu pull in coil dan hole in coil. Untuk komponen-komponen selenoid, Anda perhatikan terminalnya, nanti ada terminal B, terminal ST, dan terminal C. Nah, sedangkan ini adalah plunyer ya, ini plunyer. Ya. Oke, komponen yang berikutnya, ya, mulai dari sini ya, ini adalah roda gigi pinion. Kopling, starter, armatur, dan ini adalah komutator. Nah, sekarang komponen armatur ini fungsinya adalah untuk mengubah energi listrik menjadi gerak putar. Nah, komponen dari sini ini adalah namanya komutator, di mana komutator ini fungsinya adalah untuk mengubah pengutupan medan magnet pada armatur. Dan ini adalah kopling magnet, ini adalah kopling starter, di mana kopling starter ini berfungsi untuk meneruskan daya dari as armatur ya menuju roda gigi pinion. Sedangkan roda gigi pinion ini fungsinya adalah untuk membuat perkaitan dengan ring gear atau flywheel. Komponen yang berikutnya ini ya, itu namanya valve coil ya, ini ya, ini adanya namanya valve coil, di mana valve coil ini merupakan suatu lilitan kawat yang fungsinya adalah untuk membangkitkan medan magnet ya. Medan magnet yang terbangkit pada valve coil diperkuat dengan pull core atau sepatu kutub. Komponen yang berikutnya Anda perhatikan, ini kita bisa lepas. Oke. Komponen yang berikutnya ya, ini adalah bras atau sikat. Sikatnya 1, 2, 3, 4. Ini adalah pemegang sikat atau brush holder. Komponen yang berikutnya ini ya. Ini adalah pegas sikat ya. Pegas sikat.
Komponen berikutnya ini adalah penutup brush holder ya. Jadi tujuannya itu supaya pegasnya itu tidak ya terpisah dari dudukannya ya. Komponen yang berikutnya ini adalah tutup depan ya, tutup depan. Dan Anda perhatikan di sini di tutup depan itu ada busingnya. Ada busing yang terbuat dari tembaga. Komponen yang berikutnya adalah tutup belakang ya. Juga tutup belakang ini juga ada busingnya. Ini adalah komponen-komponen dari motor starter. Oke, selanjutnya kita akan memeriksa solenoid ya. Kita akan periksa solenoid. Pemeriksaan solenoid ada 3. 1. Pemeriksaan pull in coil, hole in coil, dan pemeriksaan plat kontak. Untuk memeriksa solenoid nanti kita bisa menggunakan multitester ya. Multitester ya, oke. Nanti kita pilihkan pada posisi selektor, pada posisi ohm ya, pada posisi ohm begitu. Dan alat ini kita kalibrasi ya, hubungkan terminal positif dan negatif ya, kita hubungkan, kita kalibrasi begitu ya. Nanti kita kalibrasikan, oke. Ya, 0. Oke, ya. Kalau sudah jarum pointernya sudah kita kalibrasikan, lantas sekarang kita akan memeriksa solenoid. Yang pertama kita akan memeriksa pull in coil. Ya, pull in coil berarti kita menghubungkan lidah tester yang satu dengan terminal ST ya. Yang satu dengan terminal C. Nah, ini. Nah, pada waktu memeriksa jarum ohmmeter harus bergerak. Ya. Kalau jarum ohmmeternya tidak bergerak, berarti kumparan pull in coilnya putus ya. Oke ya, ini bergerak ya. Oke. Oke, selanjutnya adalah kita memeriksa hole. Hole itu berarti satu lidah tester kita dapatkan body, satu dapat ST solenoid. Nah, ini kita dapatkan, oke. Nah ini. Jarum ohmmeter harus bergerak. Apabila jarum ohmmeter tidak bergerak, maka kumparan pull in coilnya putus. Selanjutnya adalah pemeriksaan plat kontak. Oke, pemeriksaan plat kontak. Kita hubungkan lidah tester dengan terminal B, satunya dengan terminal C. Dan plunyer kita tekan. Kita tekan. Maka jarum pointernya harus bergerak, jarum ohmmeternya harus bergerak. Apabila tidak bergerak berarti plat kontak rusak. Ini adalah cara memeriksa solenoid. Selanjutnya adalah pemeriksaan valve coil. Pemeriksaan valve coil ada 2, yaitu open circuit dan ground test. Nah, ini. Sekarang kita akan melaksanakan pemeriksaan open circuit. Berarti antara pegas dengan pegas itu harus ada hubungan. Nah, ini harus pegas ada hubungan. Ya, ada hubungan. Untuk pegas yang negatif, ya, ini ada hubungan gitu. Yang pegas positif dan pegas negatif tidak ada hubungan. Nah, ini.
Ya. Jadi nanti antara pada komponen valve coil itu terdiri dari pegas. Ini adalah pegas positif, brostel positif. Ini adalah brostel negatif. Brostel positif dengan brostel positif harus ada hubungan, ya. Sedang brostel positif dengan negatif tidak ada hubungan. Brostel negatif dengan brostel negatif ada hubungan. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan panjang sikat. Ya. Kita periksa panjang sikat dengan menggunakan jangka sorong, ya, dengan menggunakan jangka sorong atau skid mat. Nanti kita ukur, ya, berapa panjang sikat tersebut. Nah, ini kita ukur panjang sikatnya. Nanti dari nilai pengukuran kita referensikan pada buku manual user. Nanti limitnya berapa sebagai dasar. Nah, kita untuk melakukan penggantian komponen. Nah, ini di sini ketemu 9,1. Nah, ya, 9,1. Nanti keempat-empatnya kita ukur semua. Ya, ini. Nah, nanti limitnya, kita mengetahui limitnya ini kita nanti harus merujuk, ya, merujuk pada buku manual user pada Kijang KF40. Oke, selanjutnya kita akan memeriksa armatur. Ini ya, kita akan memeriksa armatur. Yang pertama nanti kita akan memeriksa komutator, ya. Komutator akan kita periksa berapa diameternya. Kita ukur dengan menggunakan skid mat. Kita baca hasil pengukurannya. Nanti kita bandingkan dengan pada buku manual user, ya. Di sini ketemu 28, ya, ketemu 28 mili. Nah, ini. Nanti apabila ukuran 28 itu sudah mendekati limit, maka kita harus mengganti komutator. Nah, di samping diameternya nanti perlu kita periksa keovalan, ya. Kita periksa keovalan dengan menggunakan DTI, ya, dengan menggunakan V-block, ya, berarti untuk bergeraknya nanti, ya. Nanti kita gunakan DTI. Kita setting dulu peralatan. Setting dulu peralatannya. Perhatikan untuk pemasangan DTI-nya, posisi dari jarum DTI itu posisinya harus tegak lurus, ya. Ini Anda perhatikan. Setelah itu kesini, Mas, ya. Kita setting 0 dulu, ya, kita nolkan. Ya, kita setting 0. Oke, kita setting 0. Ya, udah. Kalau sudah, nanti kita gerakkan, ya,
maka keovalannya tidak boleh dari 0,05. Nanti apabila melebihi 0,05, maka kita harus meratakan komutator dengan cara kita bubut, ya, dengan menggunakan mesin bubut. Oke. Untuk komponen lain yang perlu kita periksa itu adalah keausan. Ya, nanti keausan dari busingnya ini harus kita periksa, karena nanti keausan busing pada bantalan depan dan pada bantalan belakang, ya, ini harus kita periksa, ya. Karena keausan yang terjadi akan mengakibatkan motor starter berputar tidak stabil, ya, atau dia akan berputar oleng. Oke, ini tadi adalah pemeriksaan komponen-komponen motor starter. Ya, kita pegang dulu armatur, ya, drive lever, ya. Masukkan drive lever dan armatur ini secara bersama-sama ke dalam tutup depan. Ya, oke, kita cek. Ya, oke. Nah, selanjutnya kita pasang valve coil. Dan Anda perhatikan terminal C-nya harus di atas. Oke, sudah. Selanjutnya kita pasang brush holder. Brush holdernya kita pasang. Nah, ini posisinya. Pegasnya kita masukkan ke dalam rumahnya. Dalam rumahnya, oke. Iya. Oke. Semua pegas sudah terpasang pada rumahnya. Nah, apa itu brostelnya? Ya, sikatnya sudah terpasang pada rumahnya, ya. Jadi brostelnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya kita akan memasang pegasnya. Hati-hati masangnya, supaya nanti tidak terlempar. Nah, masangnya dengan penuh kehati-hatian. Kita posisikan pada tempatnya dengan benar. Oke, tinggal satu pegas. Setelah itu kita pasang tutup. Nah, ini untuk menghindari supaya pegasnya tidak terlempar. Kita pasang. Oke, sudah. Selanjutnya kita pasang tutup belakang. Nah, di sini Anda perhatikan di sini, ya. Nah, di sini ada pengaitnya. Kita masukkan dulu pengaitnya. Oke. Anda posisikan ini, ya. Kita paskan pada tempatnya.
Oke, ya. Nah, ini. Sekarang kita putar. Kita posisikan untuk tempat bautnya. Ya, tempat bautnya. Oke, kita pasang. Oke. Kita kencangkan dengan menggunakan kunci T8. Selanjutnya kita pasang solenoid ya. Pada waktu Anda memasang solenoid jangan sampai terbalik. Terminal B-nya yang di atas ya. Oke, kita pasang terminal B-nya. Oke. Ya, sudah terpasang. Kita pasang baut 10-nya. Kita pasang baut pengikat solenoidnya. Kita kencangkan dengan menggunakan kunci T10. Oke. Nah, sekarang kita pasang terminal C-nya. Jangan lupa dipasang terminal C-nya. Ya. Oke, kita kencangkan. Ya. Perakitan motor starter sudah selesai. Selanjutnya adalah memeriksa atau kita akan menguji kemampuan motor starter tanpa beban. Untuk merakit instalasi kelistrikannya, Anda perhatikan dari terminal baterai kita hubungkan dengan bodi motor starter. Terminal B baterai kita hubungkan dengan terminal B solenoid. Dan selanjutnya arus dari terminal B baterai kita hubungkan ke ST solenoid. Ya. Pada saat kita menghubungkan arus listrik dari terminal B baterai ke ST solenoid, maka motor starter akan berputar sambil roda gigi penionnya bergerak ke depan. Ya, Anda perhatikan. Roda gigi penionnya Anda perhatikan, dia akan meloncat ke depan. Jadi nanti kalau di engine dia akan membuat perkaitan dengan ring gear. Anda di dalam melaksanakan pengetesan tidak boleh terlalu lama ya. Jadi supaya motor starternya tidak terbakar. Sekian, terima kasih.